wabarakatuh. Innal hamdalillah wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma ya mu'allima Adam 'allimna wa ya mufahhima Sulaiman fahhimna. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amma ba'du. Kita sampai pada ayat yang ke-80 ya. Pembahasan malam ini sudah ditulis oleh Ustaz Adam, ayat 80. Kita akan mencoba juga yang membacanya kita bersama-sama untuk membenahi jika ada salah bacaan dari nahwu yang dibaca. Biasanya tidak ditegur, nanti kalau ada yang baca kemudian saya salahkan dan ternyata saya yang salah, maka para ahli nahwu tolong dibenarkan ya. Di sini ada guru nahwu, ada Ustadz Anas, ada Ustadz Fatih, ada Ustadz Adam. Mohon dibenarkan. Tayyib. Man yuridul qiraah? Baik. Tafadhal. Bacanya nyantai saja, jangan gugup-gugup, nanti nggak bisa dibenarkan. Ya, satu ayat dulu. Yuzakkuna anfusahum wa yashhaduna laha bin-najati min 'adzabillahi wal fawzi bithawabi wa annahum la tamassahumun nar illa lam tamassahumun naru illa ayyaman ma'dudah ay qalilatun tu'adu bil asabi fajma'u bainal isaati wal amni walamma kana hadha mujarradu da'wa radallahu ta'ala alaihim faqala qul lahum ya ayyuhar rasulu attakhadtum 'indallahi 'ahdan ay bil imani bihi wa bi rasulihi wa bi ta'atihi fa hadzal wa'dul mujibu
linajati sahibihi alladhi la yataghayyaru wa la yatabaddalu am taquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun. Fa akhbara ta'ala an sidq an-nasib wa da'wahum mutawaffiqatu 'ala mutawaqqifatu 'ala ahadi hadaini al-amrayni alladaini la dalila lahuma. Imma an yakunu qad takhudhu 'inda Allahi 'ahdan fatakunu da'wahum sahihah, wa imma an yakunu mutaqawwilina 'alaihi fatakunu kadhiba fayakunu ablahu li khizyihim wa 'adabihim syukran wa 'adabihim. Wa qad 'alima min halihim annahum lam yattakhudhu 'inda Allahi 'ahdan litakdzibihim katsiran minal anbiya'i hatta wasalat bihimul halu ila hatta wasalat bihimul halu ila an qatalu ta'ifatan minhum wa yuqulihim an ta'atillahi wa naqadhuhul wa nakdhihimul nawatih fata'ayyana bidhalika annahum mutaqawwiluna muhtadiquna qabilun 'alaihi ma la ya'lamun wal qawlu 'alaihi bila ilmi min a'dhamil muharramati wa asna'al mubihati. Khalas istamir. Bala amma kasaba sayyi'atan wa 'atat bihi khati'atuhu fa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Tsumma dzakara ta'ala hukman 'amman li kulli ahadin yadkhulu bihi banu Israil wal ghayruhum wa hukmul ladzi la hukmul ladzi la hukma ghayruhum bi amanihim la amaniyuhum wa ta'awihim bisifatil halikina wan najina faqala bala aylaisal amru kama dzakartum fa innahu qawlu la haqiqata lahu walakin man kasaba sayyi'atan wa huwa nakiratan fi siyaqi syarti fa ya'umu syirku bima tulahu wal muradu bihi huna asyirku bidalil qawlihi wa ahatat bihi khati'atuhu ay ahatat bi'amiliha walam lahu manfadan wa hadha la yakunu illa syirka wa inna man ma'ahul imanu la tuhita bihi khati'atihi
فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقد احتج بها الخوارج على كفر صاحب المعصية وهي حجة عليهم كما ترى، فإنها ظاهرة في الشرك. وهكذا كل مبتدع يحتج بآية أو حديث صحيح على قوله الباطل فلا بد أن يكون فيما احتج به حجة عليه. طيب جزاكم الله خيرا. Baik. Afwan, suaranya agak drop. Yaqulu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah. Mereka orang-orang Yahudi mengatakan bahwa kami tidak akan disentuh api neraka illa ayyaman ma'dudah, kecuali hanya beberapa hari yang bisa dihitung. Qul attakhadtum indallahi ahdan, katakanlah apakah kalian dengan statement kalian itu di sisi Allah sudah ada perjanjian. Falai yukhlifallahu ahdah, sehingga Allah tidak akan menyelisihi janjinya terhadap kalian. Am taquluna 'alallahi ma la ta'lamun, ataukah kalian mengatakan atas nama Allah sesuatu yang tidak kalian ketahui? Bala, tidak demikian. Ketahuilah, man kasaba sayyi'atan, barang siapa yang melaksanakan kejahatan, kejelekan, wa akhatat bihi khati'atuhu, dan kejelekannya, kesalahannya itu telah mendominasi atau mengelilingi dirinya, faulaika ashabun nar, maka mereka itu adalah termasuk penduduk neraka, hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Walladzina amanu wa amilus sholihat, dan orang-orang yang beriman dan beramal soleh, ulaika ashabul jannah, mereka itu adalah ashabul jannah, para calon penduduk surga, hum fiha khalidun, mereka kekal di dalam surga tersebut. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, dzakara af'alahumul qabihah. Allah Subhanahu wa taala di sini menyebutkan perbuatan-perbuatan orang-orang Yahudi yang sangat jelek sekali. Tsumma dzakara ma'ahada, kemudian Allah juga menyebutkan bersama hal tersebut, perbuatan tersebut, perbuatan jelek tersebut, annahum yuzakkuna anfusahum, bahwa mereka itu di sisi mereka penuh dengan perbuatan jelek, tapi sisi kejahatan yang lain adalah mereka mensucikan diri mereka. Wa yashhaduna laha bin najat, mereka bersaksi atau mereka memiliki keyakinan bahwa mereka ini akan selamat dengan dengan kejahatan tersebut, dengan perbuatan mereka, min adabillah, dari adab-adab Allah Subhanahu wa taala, wal fauzi bi thawabihi, dan akan mendapatkan keberuntungan dengan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wa annahum lan tamassahumun naru illa ayyaman ma'dudah, dan bahwasanya mereka tidak akan disentuh oleh api neraka kecuali hanya beberapa saat saja, atau sesuatu yang bisa dihitung. Ini kejahatan, keburukan Bani Israel, karena memang di ayat-ayat yang lain
Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, dan memang statement mereka itu mereka selalu mengaku baik ya. Dan bahkan hari ini kebanyakan orang itu juga melakukan kejahatan disertai dengan bahwa mereka itu orang baik, dan memang hampir kebanyakannya itu dari dulu seperti itu. Sampai Fir'aun saja mengatakan apa dalam kejahatan-kejahatannya, ma'urikum illa ma'ara wala ahdikum illa sabilar rasyad. Tidak ada pendapat kecuali bagi kalian kecuali hanya harus mengikuti pendapatku, dan aku itu tidak memberikan petunjuk atau jalan bagi kalian kecuali sabilar rasyad, sebuah jalan yang lurus, yang yang benar dan yang paling bisa mensejahterakan kalian. Ini Fir'aun yang orang syarrul khalqi badal iblis ya, makhluk yang paling jelek setelah iblis. Dalam perbuatan jahatnya itu mereka ya mengaku bahwa diri mereka ini di atas kebenaran. Dan hari ini juga sama, hampir semua orang di seluruh dunia yang melakukan kejahatan, yang mereka mencoba untuk membangun eksistensi mereka, maka mereka ini akan menampilkan bahwa mereka di atas kebenaran, menampakkan eksistensinya bahwa mereka ini adalah kelompok yang benar. Kalaulah Bani Israel di sini mengatakan, kalaulah nanti ada hukuman paling pirang dinotok. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala jelaskan, nahnu ahibba'uwah, nahnu abna'uwah wa ahibba'uh. Ya, kami ini adalah anak-anak Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang kecintaannya Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka bisa memastikan kepada diri mereka bahwasanya kalau mereka punya kejahatan, nanti kalau mereka diadab Allah itu pun hanya beberapa hari saja. Illa ayyaman ma'dudah ay qalilatan tu'addu bil asabi, yaitu sangat sedikit sekali yang bisa dihitung dengan jari. Fa jama'u bainal isaati wal amni, maka mereka ini mengumpulkan antara dua kejahatan. Yang pertama adalah amal mereka yang jahat, yang kedua adalah dengan jahatnya mereka ini merasa benar dan merasa aman bahwa mereka ini tidak akan diadab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ahlul ma'asi hari ini kenapa mereka tidak takut? Karena memang juga mereka masih dirinya merasa aman. Coba kalau orang bermaksiat besok yakin besok mau mati, setelah mati akan diadab oleh Allah, insya Allah khusyuk di masjid. Saya teringat Sofyan ya di sini ya, sakit yang dulu belum sakit yang sekarang ya, sakit yang masih muda dulu, beweling, terus sakit, dia itu sakit perut, terus nginep di sini ini selama seminggu atau 2 minggu, iktikaf di sini padahal bukan waktu Ramadan. Itu sholat khusyuk, duha, qiyamul lail, karena seakan-akan dari dokter itu umurnya tidak panjang. Nah ini Sofyan ya, ini Sofyan luar biasa sekali. Nah setelah itu mengalami kesembuhan. Habis kesembuhan kembalilah beliau kepada dunianya kembali, ya bersyair, ya mendendangkan apalagi asmara cintanya kembali. Tapi kemudian hari ini ya lebih khusyuk lagi karena beliau merasa lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu manusiawi seperti itu. Nah orang Yahudi ini tidak memiliki memiliki keyakinan bahwa di saat mereka jahat, mereka memiliki mental juga bahwa mereka ini di atas kebenaran, atau paling misalnya mereka kalau salah
Mereka ini hanya akan masuk neraka hanya sebentar saja. Apalagi ketika statement itu dijelaskan oleh Allah, nahnu abna'ullahi wa ahibba'u, nahnu sya'buwahil mukhtar. Kami ini adalah apa? Kelompok atau golongan pilihan Allah Subhanahu wa taala di antara seluruh manusia. Dan kemudian statement mereka berubah bahwa yang paling ekstrim adalah bahwa manusia seluruhnya selain Yahudi itu dilahirkan untuk melayani kami. Maka yang terjadi tidak mengherankan kalau kita melihat hari ini mereka membantai ribuan nyawa, kemudian mereka tidak memiliki rasa kasihan sama sekali, karena memang anggapannya seperti itu. Walaupun sebenarnya oleh Allah Subhanahu wa taala sudah sangat banyak sekali dikasih pelajaran-pelajaran dan hukuman-hukuman yang sangat berat sekali. Di antaranya bentuk taubatnya adalah mereka harus saling bunuh satu dengan uqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Begitu ayatnya. Dzalikum khairul lakum inda bari'ikum faqtulu anfusakum fataba alaikum innahu huwat tawwabur. Taubatnya adalah dengan saling membunuh di antara mereka sampai puluhan ribu mereka yang meninggal dunia. Walaupun seperti itu masih tetap mayoritas. Ya, saya berbicara di sini mayoritas karena memang Al-Qur'an tetap di sana ada mengecualikan ya orang-orang yang tetap istiqomah berada pada jalannya Nabi Musa. Tetapi mayoritas Yahudi ini mentalnya seperti itu. Maka kita harus berhati-hati dari dua kejahatan ini. Jahat, elek, merasa apik dan aman dari konsekuensi daripada kejahatan tersebut. Para preman, para penjahat itu memiliki satu kejahatan, yaitu kejahatan mereka. Sementara mereka yakin dan ngaku bahwa mereka ini orang jahat. Tapi orang-orang Yahudi ini sebaliknya, mereka jahat tetapi merasa aman. Ini juga menjadi menjadi himbauan bagi kita, ya, himbauan terhadap bahwa kita ini kadang-kadang melakukan amal soleh, ya. Yang pertama, amal soleh, salah satu tuntutannya adalah bahwa kita ini juga dituntut walaupun amal soleh kita banyak, tetapi kita ini di dalam hati itu tetap ada rasa khosyah. Kenapa? Karena khawatir amalan kita ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah jalan para salafus soleh, ya. Maka kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala terangkan di dalam Al-Quran itu, dalam surat apa itu, yang Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, ada yang hafal yang artinya yaitu orang-orang yang kemudian dikomentari oleh Aisyah, ayatnya begini, ya Rasulullah, apakah ini adalah orang-orang para pendosa, para pezina? Tidak, mereka ini adalah orang-orang yang ahli puasa, ahli sholat, wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim rajiun. Itu surat apa tuh? Para hafidul Quran, Al-Furqan kayaknya. Iya. Wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim rajiun. Al-Mu'minun pertamanya gimana santanan? Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum walladzina yu'tuna ma atau. Mereka itu orang-orang yang telah memberi sebuah pemberian. Mereka itu adalah orang-orang yang telah mengedepankan sebuah amal soleh. Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah. Tapi hati mereka ini terus bergemetaran, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa mereka ini akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah,
ketika membacakan ayat ini ya dikomentari oleh Aisyah. Aisyah bertanya, ya Rasulullah, mereka ini apakah orang-orang yang para pezina, orang-orang yang melakukan dosa-dosa besar? Tidak, justru mereka ini adalah orang-orang yang ahli sholat, ahli puasa, ahli ibadah, tetapi hati mereka kekhawatiran amalan-amalan tersebut tidak diterima Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka tetap hatinya wajilatun annahum ila rabbihim rajiun. Nah, ini kan berbalik 100% dengan apa yang dimiliki tadi orang-orang Yahudi yang punya kejahatan tetapi merasa aman. Orang punya amal soleh tapi masih punya rasa ketir-ketir terhadap amal solehnya tersebut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi peringatan juga, jangan sampai kemudian hal tersebut, orang-orang yang beramal soleh ini kemudian kebablasan terperangkap kepada waswasatus syaiton. Was-was setan. Sudah wudhu apik, taat sekali, khawatir wudhunya tidak diterima, khawatir wudhunya ada sedikit yang itu, sehingga satu wudhu bisa, satu sholat bisa menghabiskan 10 wudhu sampai basah semua. Ada yang kemudian merasa imannya tidak diterima. Sampai saya, orang Benges ini ya, konsultasi kepada saya, orang Bengesnya itu saya lihat dia soleh ya, jamaahnya juga rajin, bukan lulusan pondok. Itu pernah ya meminta saya untuk apa? Untuk nekat pingin khutbah Jumat. Kenapa seperti itu? Ustadz, hanya saya pingin seumur hidup saya itu pingin khutbah Jumat. Nah, buat apa khutbah Jumat? Saya ingin mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, dan disaksikan oleh semua jamaah, dan dengan itu saya sudah yakin bahwa syahadah saya ini akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai nyampe seperti itu. Nah, ini kadang-kadang ya, kalau kita itu tidak didasari dengan ilmu, maka kita akan sering ya terjerumus kepada waswasatus syaitan ini, merasa amalan tidak terima, sehingga menyebabkan apa? Munculnya generasi-generasi yang kadang beramal soleh itu tidak bisa menikmati amal solehnya. Coba sekarang misalnya ya, kita tadi habis sholat maghrib, sekarang kita mau sholat isya. Coba habis sholat maghrib dan sholat isya, siapa di antara kita kemudian seakan-akan mendapatkan hadiah dan guyang-guyu sangat gembira sekali? Kan nyantai biasa toh. Padahal kalau kita mengingat dan yakin pahala yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu kan harusnya kita oh yes, hari ini sudah bisa. Saya teringat hadis yang disampaikan oleh Ustadz Fatih itu, andaikan orang itu tahu pahala sholat jamaah maghrib diteruskan jamaah isya, kalau mereka tahu pahalanya, niscaya ya mereka sakit nggak bisa jalan pun akan ngesot untuk datang ke masjid sholat. Nah, kita bisa sholat maghrib, kita bisa sholat isya, apa kita nggak jimprak itu? Wong hari ini umpama antum dikasih uang 10 juta loh, ya ket sisuk sak minggu apa meneh umahat, ya mengsem 10 juta. Nah, kadang kita kurang merasakan ini, merasakan bahwa setiap amalan kita itu adalah berujung pada pahala yang luar biasa. Dari sini pula munculnya orang-orang atau munculnya pada diri kita ketika beramal soleh itu tidak bisa menikmati. Karena tidak bisa menikmati, akhirnya tidak begitu semangat. Nah, itu kuncinya. Yang muda-muda ini kalau dari pacaran semangat sekali. Setiap hari ingin bertemu dengan apa? bertemu dengan Allah.
pengen bertemu dengan pacarnya. Kenapa? Begitu merindukan. Nah, hari ini subhanallah, kadang-kadang ada orang memiliki statement begini ya, merasa dirinya cinta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian memandang kapan saya bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, betapa nikmatnya saya bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian Allah meridhoi saya. Wah, itu kenikmatan, masya Allah, luar biasa sekali. Sementara dirinya itu tidak menyadari bahwa habis ini dia dalam sholatnya bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia dalam ketaatannya bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia dalam ngajarnya bertemu dengan Allah, dia dalam bisnisnya bertemu dengan Allah, dia dalam mencari kalengnya bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tidak bisa dinikmati karena nggak bisa merasakan hal tersebut, bahwa dia itu sedang bertransaksi dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sini ya seorang saya menjelaskan penjelasan ayat tersebut, makna tersebut adalah mangkana yarjuliko arabihi, apa jawabannya Allah? Falyamal amalan sholihan fakullu amalin sholihin liqa'un ma'allah. Luar biasa sekali ya. Setiap amal soleh pada hakikatnya kalau kita memahaminya itu merupakan pertemuan kita dengan Allah. Itu merupakan sebuah a'dhamun nikmah wa a'dhamu ladzatin fi hadhihi dunya. Kelezatan banget. Cuman kita belum bisa merasakan ke sana, sehingga ketika beramal soleh itu kelemar. Nah iki gak ono motivasi nih piye to? Nek ora abang-abang udah semangat. Tapi nih motivasinya pahala, wis tahu ngeringekno aku. Padahal hakikatnya kita wajib begitu. Bayangkan amal soleh liqo dengan Allah tersebut, maka kita akan mengedepankan yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walamma kana hada mujarradu da'wah, dan ketika hal tersebut hanya pengakuan saja, raddallahu ta'ala alaihi, maka Allah membalas atau membantah kepada mereka. Faqala kul, Allah berfirman, katakanlah wahai Muhammad, lahum, untuk mereka, ya ayyuhar rasul, attakhadtum indallahi ahdan, apakah kalian dengan statement kalian itu telah mengambil perjanjian di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebuah perjanjian. Apa perjanjiannya? Bil imani bihi, dengan kalian telah di hadapan Allah itu beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, dan untuk mentaatinya. Fahadal wa'du al mujibu linajati sahibihi, dan janji ini itu menghasilkan linajati sahibihi, keselamatan bagi pelakunya, alladzi la yataghayyar wa la yatabaddal, yang tidak berubah dan tidak ada perubahan. Am taqulun, ataukah kalian mengatakan, ala Allah, atas nama Allah, malah ta'lamun, apa yang tidak kalian ketahui. Fa akhbara ta'ala anna sidqa da'wahum, maka dengan ini Allah memberitahukan bahwasanya kejujuran statement mereka, pengakuan mereka, mutawakkifatun ala ahadi hadainil amroini alladaini la talita lahuma, itu terhenti pada salah satu di antara kedua persoalan tersebut yang tidak ada keduanya. Imma ayyakunu qad ittakhadhu indallahi ahdan, bisa jadi mereka ini telah mengambil dan memang ada perjanjiannya dengan Allah bahwa mereka ini beriman kepada Allah dan Rasulnya, sehingga mereka betul-betul tidak akan diadab oleh Allah. Fatakunu dakwahum shahihah, sehingga statement mereka ini benar adanya. Wa imma ayyakunu mutakawwilina alaihi, atau bisa jadi mereka ini hanya mutakawwilin, mengada-ada sebuah perkataan atas Allah, atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fatakunu kadiba
tan, kadiba tan, maka hal tersebut, statement tersebut sebuah kedustaan. Fayakunu ablagha li khizyihim wa adabihim, sehingga itu menjadi apa? Hukuman atau kehinaan yang paling puncak dan adab yang paling puncak untuk mereka. Waqad ulima min halihim, sungguh telah diketahui dari keadaan mereka, annahum lam yattakhidu inda wa ahdan, bahwasanya mereka itu belum ada perjanjian dengan Allah dari poin yang pertama tadi. Litakdzibihim katsiran minal anbiya, itu buktinya adalah bahwa mereka ini mendustakan, banyak sekali mendustakan para nabi. Hatta wasolat bihil halu ila an qatalu ta'ifatan minhum, sampai ya bukan saja mendustakan, tapi keadaan mereka itu sampai membunuh beberapa kelompok dari para nabi tersebut. Walinukulihim anto atilah, dan dari berpindahnya atau bangkangnya mereka terhadap ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, wanak dzihimul mawatiqo, dan pelanggaran mereka terhadap janji-janji yang mereka berikan kepada Allah. Fata'ayyana bidzalika annahum mutakawwiluna muhtalikuna, maka bisa dipastikan dengan hal tersebut, bukti tersebut, bahwasanya mereka ini statementnya hanya mengada-ada perkataan, muhtalikuna juga menciptakan, mengadang-adakan sama. Qailuna alaihi ma la ya'lamun, mereka mengatakan terhadap Allah apa yang tidak mereka ketahui. Wal qaulu alaihi bila ilmin, dan mengatakan sesuatu atas nama Allah atau tentang Allah tanpa ilmu, min a'dzamil muharramat, dari dosa atau keharaman yang paling besar, wa asna, dan paling keji, ya, al-qabihat, kejelekan yang paling keji. Tsumma dzakara ta'ala hukman aman likulli ahadin, kemudian Allah menyebutkan hukum yang secara menyeluruh bagi setiap siapa saja, yadkhulu bihi banu Israil wa ghairuhum, yang hukum tersebut bisa Bani Israil masuk dan yang lainnya selain mereka juga masuk. Wa huwa al-hukmu ladzi la hukma ghairuhu, yaitu sebuah hukum yang tidak ada hukum selainnya. La amaniyuhum wala wa da'wahum, tidak itu perkiraan mereka atau pengakuan mereka, bisifatil halikina wan najiin, baik itu berkaitan dengan orang-orang yang celaka ataupun orang-orang yang selamat. Faqala bala, maka Allah berfirman, halnya itu gak seperti apa yang kalian statementkan. Laisal amru kama dzakartum, ora seperti itu sebagaimana yang kalian sebutkan. Fa innahu qaulun la haqiqata lahu, sesungguhnya itu adalah perkataan yang tidak ada kebenarannya. Walakin, akan tetapi, man kasaba sayyi'atan, siapa yang melaksanakan sebuah kejelekan, wa huwa nakiratin fi siyaqi syart, datang sayyi'ah itu dalam bentuk nakirah, kemudian pada konteks syarat. Faya ummus syirku fima fama dunahu, maka sayyi'ah tersebut mencakup kesyirikan dan juga selain kesyirikan. Wal murad bihi huna asyirku, tapi di ayat ini maksudnya adalah kesyirikan, ya, sayyi'ah di sini adalah kesyirikan. Bidalil qouli ta'ala wa akhat bi khati'atu, dengan dalil wa akhatat bi khati'atu ay akhatat bi amiliha, meliputi orang yang mengerjakannya. Falam tada lahu munafidan, betul ya? Hah? Manfadan, apa artinya manfadan? Celah ya. Falam tada lahu manfadan, maka tidak meninggalkan sedikit pun celah di sana. Wa hadza la yakunu illa syirk, dan ini tidak terjadi kecuali hanya dosa
syirik. Sehingga yang dimaksud sayyi'ah di sini adalah kesyirikan. Fa inna man ma'ahul iman, karena sesungguhnya siapa yang masih ada keimanan di dalamnya, la tuhitu bihi khati'atuhu, maka dia tidak akan tergeluti oleh kesalahannya. Taib. Sampai sini ada tambahan dari ikhwas sekalian? Kami persilakan. Silakan ya semuanya, pada ustadz dan ustadzah ada hikmah-hikmah yang bisa dipetik disampaikan. Silakan para asatid. Silakan Ustaz aja. Ustaz, kok tadi mana itunya? Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya sama seperti saat yang lain atau kata para YouTuber, disclaimer terlebih dahulu. Siap. Disclaimer. Apa itu kalau minta disclaimer, Pak? Disclaimer apa Pak itu? Disclaimer terlebih dahulu. Allah Subhanahu wa ta'ala qala wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Maqala ya di mufrad wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sabda dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aqul muslim 'alal muslim sittun idza stansahaka tansahu. Faqala Imam ad-dinu nasihat. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tadi sempat disinggung bahwasanya bagaimana amalan itu mampu mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan saat itulah ketika kita melakukan amal soleh kita sedang bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga disinggung pula tentang masalah bagaimana pahala orang yang melakukan sholat maghrib kemudian menunggu datangnya sholat isya, lantas kemudian dia melaksanakan sholat isya. Maka Rasulullah SAW pernah menyampaikan, "Lau ya'lamun nasu ma fil atamati was-saffil awwal la atauhuma walau hablan." Kalau sekiranya orang-orang itu mengetahui apa yang akan diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala fil atamah di dalam sholat isya dan juga bisofil awal, bisof awal, la atauhuma walau hablan, maka niscaya orang-orang itu akan mendatangi sholat awal tersebut, sholat isya tersebut, walaupun dalam keadaan berangkat. Maka poin pertama yang ingin saya sampaikan, mari sama-sama kita dari asatidah semua berebut sholat awal, dan jangan sampai misalkan kita ketika mendidik santri, ketika mengajar santri, justru terlihat dari diri kita sebagai murabbi, sebagai muallim, sebagai orang yang mereka jadikan panutan, qudwah dan uswah, tapi justru kita tidak berlomba-lomba di dalam mendapatkan sholat awal. Maka ini untuk diri saya pribadi sebagai penyemangat agar berlomba-lomba di dalam sholat awal. Mungkin nanti setelah dikumandangkannya adzan asar dan adzan isya, maka kita perlu sholat awal. Jangan sampai rehat-rehat. Kenapa? Karena kita mempelajari tafsir bukan hanya untuk mengumpulkan ilmu, tapi bagaimana kita mempraktikkan ilmu tersebut. Ini yang pertama, Ustaz. Tapi disclaimer tadi jangan dilupakan. Intinya ini untuk nasihat, sama-sama menasihati. Yang kedua, poin yang kedua yang mau saya sampaikan, tanpa mengurangi rasa hormat, tanpa mengurangi rasa kagum saya pada saat tidak semua, kalau bisa, saya memohon sekali, kalau bisa, jangan kita ketika mengajar santri, ketika mengajar murid-murid kita menyebutkan istilah-istilah yang sejatinya istilah itu adalah istilah yang menjerumuskan santri kita pada kemaksiatan. Salah satunya pacar. Pacar ini masya Allah, ini zina ini. Pacar ini zina. Apalagi ketika kita dalam konteks pembicaraan kita itu seakan-akan ini hal wajar, seakan-akan ini hal biasa, ini hal yang boleh dilakukan. Maka kalau bisa istilah pacar ini dihapus.
terutama di pondok kita, karena inilah ketika itu terus dilontarkan, ketika itu terus didengar oleh santri kita, apalagi ustadznya yang mengucapkan, alhamdulillah, jangan sampai santri kita justru terjerumus dalam hal tersebut. Bahwa alam pesawat itu mungkin bisa diapain dengan yang saya sampaikan. Baik, jazakumullah khairan apa yang disampaikan oleh Ustaz. Ada jadi tambahan ya. Pertama adalah bahwa ketika beramal soleh itu ketika bisa merasakan nikmat, mengetahui pahalanya, apalagi kita sebagai ustadz, maka akan bersegera di dalam melaksanakannya. Ini mungkin juga nanti bisa ditambahi ustadz-ustadz yang lain, ada diskusi. Saya itu kadang-kadang ada sebuah timbul pertanyaan ya, khususnya di dalam masalah sholat berjamaah. Itu kan di dalam sunnahnya sholat berjamaah itu untuk qobliyah dan ba'diyah itu kan sunnahnya di rumah. Nah, itu dengan penjelasan berebut soft awal itu bagaimana? Mungkin ada keterangannya atau yang bisa itu, karena memang kalau seandainya bisa berebut soft awal, mungkin orang-orang akan tidak melaksanakan sunnah qobliyah di rumah. Apalagi hari ini ya, kalau mau qobliyah di rumah itu rata-rata komatnya itu cepat-cepat sekali ya. Kadang-kadang sudah datang ke sini saja ingin langsung ngomati. Kalau di pondok atas masih mending, tapi kalau di sini ada 1-2 sudah ditolek-tolek, ayo komati saja. Nah, ini ya perlu pembahasan ya. Ya silakan saudara. Maka ini saya dapatkan dari beliau, sosok Dr. Masyarakat. Beliau waktu itu mengunjungi saya di Darul Wahyi, dan pada saat itu masih panas-panasnya corona, masih banyak cekatan dan lain sebagainya. Kemudian beliau datang ke Darul Wahyi tanpa menggunakan masker, Maka kemudian saya tanya kepada gimana dalam kesannya ini? Ada masker itu kemana? Atas kami kemana? Kenapa tidak pakai masker? Kok beliau jawab seperti logat yang beliau pakai selama ini, cara beliau ngomong selama ini kepada kita semua. Intinya beliau menjelaskan kepada saya segala sesuatu itu kita perlu melihat situasi dan kondisi. Maka kita tarik seperti halnya sholat sunnah. Kita lihat kondisi kita sekarang, situasi kita sekarang. Kalau misalkan kita melihat di lingkungan tersebut, di tempat tersebut, jarang ada orang yang melaksanakan sholat qobliyah dan ba'diyah di masjid, sehingga orang-orang itu seakan-akan luntur dari mereka amalan sunnah ini. Maka al-ahsan usul di masjid qobliyah wa ba'diyah. Adapun ketika di tempat tersebut sudah banyak yang melakukan qobliyah dan ba'diyah, sehingga kita bisa melaksanakan sholat sunnah tersebut di rumah, karena kita mengambil aksannya seperti apa, karena sholat sunnahnya juga di rumah. Lah ya, artinya kan ketika sudah banyak yang sholat qobliyah di masjid, kita kemudian sholat qobliyah di rumah, kita nggak mendapatkan soft awal. Nah, sementara kita ingin mengejar tadi di soft awal tadi. Ustaz Fatih, Ustaz Fatih silakan. Bismillah, saya rasa tidak ada tidak ada pertentangan atau tidak ada kontradiksi antara ketika kita ingin sholat sunnah di rumah dan ingin menggapai sholat awal. Kalau itu disiapkan dengan baik,
istidadnya baik, diperhatikan adanya jam berapa, nanti itu insya Allah bisa terlaksana semua. Nah, ketika itu tidak terlaksana dengan baik, maka benar yang dikatakan Ustaz atau tadi dalam tinjauan maqasid melihat yang lebih maslahat yang mana. Dalam hal ini itu dipilih mana yang lebih aula antara melaksanakan sholat wajib atau kita melaksanakan sholat sunnah. Di beberapa sunnah kita itu kan sholatnya agak cepat, dan sholat wajib itu lebih didahulukan. Artinya kalau sholat wajib lebih didahulukan, soft awal itu hukum sholat wajib. Jadi mendatangi sholat wajib itu lebih didahulukan karena komat yang sebentar lagi akan dikumandangkan. Jadi kalau istidadnya itu kurang, misalkan setelah adzan baru kita bangun, ya alal asar lebih baik langsung kita ke masjid. Jadi karena apa? Karena ya itu tadi. Kecuali kalau komatnya masih lama, setengah jam, jadi mengajarnya seperti itu, ya kita sholat sunnah dulu. Kemudian nanti ke masjid kan kita sholat sunnah tahiyatul masjid lagi. Di situ sholat awal itu masih bisa didapatkan, insya Allah. Kalau menurut saya seperti itu. Atau mungkin juga begini ya, kalau di zaman Rasulullah SAW itu kan Rasulullah SAW apa? Tempatnya kan di samping masjid ya. Beliau nih misalnya mau ke masjid, beliau datang kan komat langsung ya. Atau tidak begitu? Karena misalnya kalau komat langsung, berarti kan beliau ketika mau ke masjid itu kan lihat jamaah wis akeh toga. Kalau sudah banyak beliau keluar kemudian qomat. Artinya sahabat di situ kan tidak ada apa ya, ketakutan kari terhadap qomat karena dilihat dari kebanyakan. Nek wis kira-kira Rasulullah SAW melihat apa namanya jamaah itu kok sudah banyak baru beliau qomat. Begitu atau bagaimana? Karena memang kalau apa ya mengandalkan tadi tetap nanti ya juga dalam hati itu juga mempersiapkan dari apa ya dari awal. Misalnya contoh ya, kadang-kadang apa mencoba untuk qobliyah di rumah. Sholatnya orang itu kan juga beda-beda. Ada yang bacanya sama-sama Al-Fatihah, tapi ono sing amin. Ono sing 2 menit cukup, tapi kadang ada yang sholat 2 sunnah 2 rakaat itu kadang memakan waktu 5 sampai 7 menit walaupun sama-sama baca qul ya ayyuhal kafirun ya. Nah itu tadi itu maksudnya itu kalau apakah imam itu datang setelah makmum berkumpul, sunnahnya bagaimana? Itu kalau saya temukan di fikih mazhab Syafi'i itu di sholat Jumat. Ketika sholat Jumat itu bahkan menurut literatur yang saya baca, itu sebenarnya imam datang terakhir setelah makmum itu datang. Dalam hadis Rasulullah menyalami makmum jamaah, habis itu baru imam, bukan datang dari awal. Ini kayak dulu sama tadi jamaah kita kumpul, habis itu langsung berdiri semua. Ya kalau di apa? Kalau di Darussahadah dulu itu kan kalau Pak Mustaqim belum datang ya nunggu, kecuali lamanya sudah kelewat batas. Kalau mudirnya sudah datang berarti langsung qomat. Nah itu dalam sholat Jumat. Tapi kalau dalam sholat jamaah setiap hari saya belum tahu. Nah, tapi kalau perkiraan tadi ada yang 2 menit, ada yang 5 menit, saya kira setiap orang bisa memperkirakan dirinya. Iya. Kembali ke orang masing-masing. Baik. Mungkin ada ustaz yang lain. Gimana? Bismillah.
Masih bisa dapat slot pertama. Iya. Bisa. Nah, saya cerita. Saya ini jemput anak saya jam 11.35. Nanti langsung ke pondok itu jam 12 kurang 10 menit. Itu masih bisa berdia, masih bisa. Artinya sebenarnya tinggal niatnya. Wong sambil jemput anak aja bisa pesawat pertama, apalagi yang nggak punya anak kan loh. Ya terus. Apa mana masih jombo? Mana masih jombo ya? Besok pertama. Apalagi santri menyediakan tempat. Santri itu kan jarang sing gelem ngarep atau minimal bagian imam itu kan disediakan. Ala kulli hal ya tadi ya kita berlomba-lomba untuk apa? Untuk bersegera di dalam melaksanakan ketaatan dan itu bangkit daripada apa? Bergurunya kita terhadap pahala-pahala yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib barakallahu fikum jazakumullahu khairan katsiran subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.